Iya, dikenalin sih sama orang tua, dikenalin biasa sebenarnya. Cuma kan memang kalau yang namanya dikenalin kan ya kenalin wajar sama siapa aja kan. Cuma kan tergantung dari diri kitanya masing-masing kan. Bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung dari kita masing-masing. Cinta kerap kali hadir dari situasi dan waktu yang mungkin tak terduga. Hal itu pula dirasakan oleh sederet pasangan selebriti tanah air yang berawal dari perjodohan dan akhirnya memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Berikut pemirsa Silet RCTI. Inilah deretan kisah pasangan selebriti yang dijodohkan hingga akhirnya menikah. Kisah pertama hadir dari pedangdut Ayu Ting Ting yang baru-baru ini menghebohkan publik lantaran dilamar oleh seorang pria anggota TNI Letu Muhammad Fardana. Kenalin kan ya kenalin wajar sama siapa aja kan. Cuma kan tergantung dari diri kitanya masing-masing kan. Bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung dari kita masing-masing. Kebetulan alhamdulillahnya mungkin memang cocok gitu. Jadi ya berlanjut terus. Saya nggak bisa banyak ngomong gitu. Yang jelas mungkin emang ini udah jalannya Allah aja. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik kan, Allah yang Maha tahu kan. Tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas. Nggak nyangka juga, tapi yang jelas bersyukur dan senang alhamdulillah. Amin, doain aja. Ya doain aja yang terbaik pastinya. Senang banget, alhamdulillah bersyukur. Doain yang terbaik buat anak saya. Terima kasih banyak. Terkait kapan akan melangsungkan pernikahan, Ayu Ting Ting enggan memberitahukan waktu pastinya. Namun dirinya dan keluarga tengah melakukan persiapan menuju hari bahagia tersebut. Ditanya perihal kesiapan melepas masa janda setelah sekitar 10 tahun, Ayu mengaku bahwa dirinya tidak menyangka akhirnya dilamar oleh Fardana. Lumayan lama sih ya sendiri, jadi kayak maksudnya kayak mimpi aja gitu, maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan, jadi pasti beda kan. Ternyata Allah nih jawab doa-doa saya selama ini. Nggak nyangka lah, nggak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan nggak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja deh. Apakah kamu satu yang aku rindu? Di sisi lain, tak hanya kepada Ayu Ting Ting, Letu Muhammad Fardana juga berhasil meluluhkan hati Bilqis Humairah Razak. Saat momen lamaran kemarin pun, ia dan Bilqis tampak begitu dekat, bahkan disebut-sebut warganet sangat cocok sebagai ayah dan anak. Lantas, seperti apa reaksi awal sang putri saat Ayu mengutarakan terkait keinginannya untuk menikah kembali? Lalu, bagaimana dengan kesiapan Ayu Ting Ting akan menikah dengan seorang anggota TNI? Benarkah Ayu sudah siap tinggal di Jember, Jawa Timur dan juga tinggal di rumah dinas? Karena Bilqis sekarang udah 10 tahun mau 11,
Jadi dianya juga sudah mulai dewasa dan sudah bisa membuka hatinya gitu. Dan karena dia mungkin salah satu dia sayang sama saya gitu. Jadi dianya juga pengen nih bundanya juga bahagia gitu. Anak itu sudah bisa diajak diskusi, udah bisa diajak ngobrol, udah bisa ditanyain nanya masukan gitu, udah bisa kasih masukan juga gitu. Jadi ya mungkin ini cara Allah yang tepat gitu. Karena gimana pun kan Bilqis bagian dari hidup saya gitu. Jadi minta pendapatnya Bilqis pasti. Wah, itu saya belum bisa ngomong apa-apa. Doain aja yang terbaik ya. Bismillah aja. Berawal dari perjodohan hingga berlanjut ke pelaminan, kisah itu pula hadir dari pasangan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Mila dan Yakub saling berkenalan setelah sebelumnya dikenalkan oleh salah satu kerabat mereka yang juga dekat, Feby Rastanti. Hari demi hari menjalin komunikasi, Yakub dan Mila semakin yakin bahwa mereka berjodoh. Begitu pula prinsip mereka sejalan hingga akhirnya sepakat untuk naik ke jenjang pelaminan pada 5 Mei 2023 dengan berbagai rangkaian acara yang megah dan meriah dengan adat Batak. Di usia kandungan yang memasuki 7 bulan, Mila dan Yakub pun telah melakukan berbagai persiapan jelang hari yang dinantikan. Sebagai suami, Yakub kerap menunjukkan perhatiannya kepada Mila yang sukses membuat banyak warganet ikut baper. So you guys finally ketemu tuh pertama di mana? Dikenalin sebenarnya Kak. Jadi lagi iseng-iseng zaman sepedaan kan Covid, diekspor. Ini lumayan nih, gue nih gitu kan. Mila sepeda? Enggak, makanya aku lagi sepedaan. Ceritanya aku lagi sepedaan. Ada salah satu teman, ada Amel waktu itu. Waktu itu Amel sering sepedaan sama Feby Rastanti juga. Jadi kita satu grup sepedaan lah. Dilihat di ekspor, ada Mila. Tanya, Kristen nggak? Kristen tuh. Oh langsung nanya. Karena emang niatnya pengen serius ya. Pengen serius, jadi kalau bisa ya seiman dong. Iya. Kristen tuh, ya udah dikenalin. Dan waktu itu masih pakai protokol tuh Kak. Masih jadi gue bermasker loh. Ketemu sama dia pertama kali PCR dulu sama-sama PCR. Astaga. Pada saat dia ngajak serius, dia tuh ngomongnya kayak bukannya kita pacaran yuk atau kita coba yuk. Dia ngomongnya kayak if you wanna serve God, serve others, start a family, build an empire together, let's do this. Jadi dia kayak firm banget, kayak hal-hal yang aku nggak kepikiran sebenarnya. Tiba-tiba aku ngerasa ini nih kayaknya orang. Kebetulan sama-sama single ya udah habis itu dikenalin karena sama-sama lagi single dan kebetulan kayaknya cocok. 2021 Banyak hal yang mungkin dari diri aku secara pribadi aku tahu aku harus perbaikin lagi. Kisah cinta Sandra Dewi dan suaminya Harvey Moise juga tak kalah mencuri perhatian warganet. Selama 7 tahun pernikahan, rumah tangga mereka selalu tampak harmonis dan tak pernah diterpa kabar miring. Namun siapa sangka jika keduanya dipertemukan melalui sebuah perjodohan. Sandra dan Harvey saling berkenalan karena andil presenter sekaligus sahabat mereka, Daniel Mananta. Sandra yang sempat enggan menjalani hubungan asmara ternyata hanya dalam waktu seminggu dibuat luluh oleh Harvey. Bahkan merasa bahwa ia adalah jodoh yang selama ini diimpikannya. Akhirnya di tahun ketiga memutuskan untuk membawa hubungan ke jenjang lebih serius. Sandra dan Harvey kemudian menikah pada 8 November 2006 dalam prosesi yang sakral dan penuh haru, bahkan mewah karena sampai menyewa satu wahana wisata di Jepang. Tapi happy sih, yang jelas saya lagi menikmati hidup banget karena menikah dengan orang yang saya suka, ya seneng lah gitu ya, seneng.